Kasih dalam Tuhan, selamat tahun baru. Puji Tuhan, kita mengucap syukur. Kita sudah 1 tahun tidak bertemu Bapak Ibu. Sudah lama ya, mungkin ada Bapak Ibu yang di bawah juga. Kita mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki ke tempat ini. Bapak Ibu, mungkin saya rasa awal tahun ini saya mau mengundang untuk Bapak atau Ibu yang usianya di atas 80 tahun, boleh bangkit berdiri. Usia di atas 80 tahun, boleh bangkit berdiri. Wah, mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan. Ada berapa orang? Di atas 80 tahun ada 3 orang. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silahkan duduk. Ya Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Ada 4 orang. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita dapat melihat penyertaan Tuhan nyata. Hampir 100 tahun. Ada 85, 86, bahkan 90 ada di gereja kita. Kita mengucap syukur Bapak Ibu. Melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata. Dan khususnya di atas 80 tahun ini bonus dari Tuhan ya Bapak Ibu. Bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan, kekuatan, penghiburan. Dan kita yang masih muda, yang umur 60-70. Loh, kok masih muda ya? Ya masih muda lah hitungannya kalau di sini mah. Dan apalagi kami yang remaja. Wah. Kita bersyukur banyak sosok orang tua yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah kita. Dan saya secara pribadi mau senantiasa melihat itu sebagai teladan iman. Sampai usia tua, masa tua, sampai putih rambut Tuhan tetap menggendong. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu kita mau memulai tahun ini dengan sukacita pengharapan yang kekal. Yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang terus menerus dinyatakan, digaungkan tahun ke tahun, minggu ke minggu. Maupun dalam perenungan kita secara pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bahas satu bagian firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, saya mau bertanya, siapa sih yang penasaran apa yang akan terjadi di tahun ini? Boleh lambaikan tangan, siapa sih yang penasaran? Oke, beberapa orang. Oh banyak, yang muda-muda nih yang penasaran. Wah, tahun ini akan menjadi tahun apa ya? Kalau kita baca berita, banyak isu-isu, banyak hal-hal yang dalam tanda kutip dilihat di masa lalu, dibayangkan akan terjadi hal ini di tahun 2025. Tapi nggak terjadi. Dan ada lagi yang bilang, oh bukan di 2025 tapi di tahun 2026 akan ada sesuatu yang terjadi. Ya kita juga nggak tahu, ya pasti ada yang terjadi atuh, entah itu baik atau tidak. Tetapi semua orang pengen tahu. Semua orang cari tahu dan semua orang pasti akan mengalami sesuatu yang akan terjadi di tahun ini. Oleh karena itu saya mau putarkan satu video Bapak Ibu yang terkasih yang berbicara tentang curiosity, rasa ingin tahu. Apa sih yang mendorong kita untuk ingin tahu? Pasti sesuatu yang kita harapkan bukan? Kemarin tadi malam sudah disinggung bagaimana ketika kita punya harapan, kita pasti tetap semangat. Sekalipun kita menangis, sekalipun kita teriak, sekalipun kita berduka, tapi kita masih bisa melangkah, kita masih bisa berjalan. Sekalipun kesulitan ada di depan mata, ketika ada pengharapan yang lebih besar, kita tetap bisa maju. Kita akan melihat satu cuplikan video singkat Bapak Ibu, supaya kita melek dulu. What we're looking for is how everything works. What makes everything work. Kita pengen tahu bagaimana segala sesuatu terjadi. It has to do with curiosity. Curiosity. It has to do with people wondering what makes something do something. There's a way of looking anew, as if you never saw it before, for the first time, and asking questions about it as if you were different.
And then to discover that if you try to get answers, that they're related to each other. Things that make the wind, make the waves. And the motion of water is like the motion of air, is like the motion of sand. Bagaimana segala hal yang terjadi di dunia terjadi. Turns out more and more universal. It's almost unbelievable. The truth is so remarkable, so amazing. It's incredible. Take the world from another point of view. It's curiosity as to where we are, what we are. Just like a runner gets a kick out of sweating, I get a kick out of thinking. I can't stop. It's curiosity. Curiosity, rasa ingin tahu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan ini, kenapa banyak penemuan-penemuan? Karena orang ingin tahu sesuatu, bagaimana cara kerja sesuatu, dan bagaimana hidup di dalam sesuatu yang sering kita temui di dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, hari ini temanya itu tentang siap untuk yang tak terduga. Banyak yang tak kita duga di dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita mau belajar bagaimana sih menghadapi, bagaimana sikap hidup orang percaya ketika kita berada di masa-masa penantian. Penantian apa? Untuk sesuatu yang tak terduga itu. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau melandasi kebenaran firman dari suatu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius. Kita akan baca dari Matius 5. Matius 5. Saya ulangi, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita akan baca secara bergantian Matius 5. Saya ulangi, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya baca dan tahu, namun yang melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam bagian ini bagian yang tidak asing. Saya harap kita bisa menemukan hal baru ya Bapak Ibu dari
bagian ini, khususnya di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat perikop sebelumnya, itu banyak membahas tentang harta, mamon. Dan perikop ini adalah klimaks dari pengajaran Tuhan Yesus sebenarnya tentang harta di sorga itu seperti apa. Kalau di dalam bagian sebelumnya dikatakan, Yesus tegas ini, dia katakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ada konflik antara menyembah Allah atau uang. Dan ini menimbulkan kekhawatiran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dengan kata lain, kekhawatiran adalah gejala dari penyembahan berhala yang tersembunyi. Sehingga kita mencoba mencari tahu segala sesuatu untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Dan bisa saja itu menjadi berhala. Jika hati kita terikat kepada sesuatu yang namanya mamon atau yang lebih dikenal dengan cuan, keamanan finansial dan jaminan duniawi, kita akan cemas. Tapi jika hati kita terikat kepada Allah, Bapa kita, kita akan bebas. Dan perikop ini adalah persiapan bagaimana orang percaya hidup menjalani imannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu itu Tuhan memberitakan ini di atas bukit kepada orang-orang yang bekerja. Pekerjaannya sederhana, bertani, nelayan, dan orang-orang sederhana lainnya. Sehingga kadang-kadang mereka untuk makan saja mereka harus berusaha. Mereka harus memikirkan cara untuk hidup, cara untuk mendapatkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan dengan sederhana, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa sih maksudnya cari dahulu kerajaan Allah? Emang ketika aku bekerja, ketika aku ke gereja, besoknya langsung dapat kerja? Emang ketika aku setia, pergumulanku akan hilang? Memang ketika aku rajin doa puasa, baca Alkitab, aku akan selalu sehat-sehat? Apakah ketika aku setia kepada Tuhan dalam pelayanannya, aku tidak akan mendapatkan mara bahaya ataupun kekecewaan? Terkadang kita berpikir seperti itu Bapak Ibu. Tetapi di sini Tuhan mau mempersiapkan orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu untuk senantiasa siap akan hal yang tak terduga. Siap untuk yang tak terduga karena kita tidak tahu. 1 hari ke depan, bahkan 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Sehingga kita butuh penyertaan Tuhan. Dan kalaupun ada tahun 2025 hal-hal yang membuat kita bingung, kecewa, kesal, atau kita menanti-nanti jawaban Tuhan. Apakah di tahun 2026 ini akan langsung Tuhan jawab? Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita siap untuk menghadapi itu semua? Yang pertama, kita mau lihat bagaimana di sini dikatakan, cari Tuhan dulu. Wah, ini sudah biasa ya Bapak Ibu. Cari Tuhan di persekutuan, cari Tuhan di sekolah minggu, cari Tuhan, kasihi Tuhan. Tapi kalau kita mau lihat makna kata cari di sini dalam bahasa asli atau dalam karakter kata yang digunakan, itu adalah perintah untuk tindakan yang terus menerus dan ada kesinambungannya. Imperatif present, imperatif perintah, present, terus menerus. Sehingga ini ajakan atau perintah untuk bilang seperti ini, cari Tuhanlah terus menerus. Jangan cuman hari ini aja, jangan cuman seminggu sekali, jangan cuman hanya pada saat keadaan kita tidak baik baru kita cari Tuhan. Ini makna kata cari Tuhan. Kata selanjutnya, cari, kalau dikatakan di situ, tetapi carilah dahulu. Nah, ini dahulu ada lagi maknanya Bapak Ibu. Carilah yang pertama-tama kali itu Tuhan. Kata cari dahulu ini artinya prioritas yang mutlak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajak waktu itu masyarakat
orang yang percaya ataupun yang baru mendengar tentang beritanya untuk, kalau bahasa sekarang ya, audit prioritas. Bapak Ibu sudah pernah belum audit prioritasnya ketika ikut Tuhan? Kita audit motivasi kita ikut Tuhan. Kita audit prioritas dan motivasi kita ketika kita melayani Tuhan. Kita cari tahu, telusuri. Apakah kita mengandalkan Dia sebagai prioritas utama atau ada istilah second choice, pilihan kedua. Aku punya ini, aku punya itu. Aku bisa ini dan bisa itu. Tapi kalau udah mentok baru cari Tuhan Di sini makna kata carilah terus menerus, dan itu perintah bahkan harus dilakukan tiap-tiap hari. Dahulu, apakah itu menjadi yang pertama dalam kehidupan orang percaya? Apakah yang benar-benar menjadi kerajaan yang kita perjuangkan setiap hari? Kerajaan karirkah? Kerajaan di dalam keluarga kita? Atau kerajaan Allah? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yesaya 40 ayat 31 berbunyi demikian. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Loh, saya aja jogging capek Bapak Ibu. Selanjutnya, mereka jalan dan tidak menjadi lelah. Naik tangga aja udah ngos-ngosan. Tetapi firman Tuhan bilang seperti ini. Ini hal yang praktis Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita lihat di sini? Janji orang yang setia kepada Tuhan itu, mereka seperti Raja Wali yang naik terbang. Bapak Ibu pernah dengar nggak burung Raja Wali ini? Kalau makin ada badai dia terbangnya makin tinggi. Bisa searching Bapak Ibu, googling, tanya Bapak AI. Dikasih tahu, makin ada badai makin dia tinggi. Sama seperti layangan lah. Contoh gampangnya, Bapak Ibu ada yang pernah main layangan? Wah, satu, cuma beberapa orang, 2, 3. Nah, yang muda-muda pernah gak main layangan? Yang Gen Z ini, Gen Z atau Gen Z? Pernah main layangan tidak? Saya masih pernah. Gen Z awal ya, seperti layangan, kita butuh angin kan? Butuh tekanan kadang-kadang untuk buat kita naik. Sama seperti saya yang olahraga Bapak Ibu. Kadang-kadang otot-otot itu dikasih stres. Ketika dia dapat stres tetapi ada nutrisi yang baik, otot berkembang. Orang percaya juga seperti itu. Ketika ada tantangan, ketika ada tekanan menghadang di depan, tetapi kita punya nutrisi rohani, kita makin kuat. Amin Bapak Ibu. Cari dahulu, cari terus menerus, itu perintah. Dahulu itu prioritas. Artinya prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Sehingga dalam perjanjian lama dikatakan orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Dia berlari tapi tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lemah. Bapak Ibu yang terkasih, ini menarik. Di sini kata siapa yang menanti-nantikan Tuhan. Ini kalau dalam bahasa Ibraninya, kawa berarti mengharap dengan tekun seperti menantikan hujan di musim kemarau. Ini menarik. Mirip dengan di perjanjian baru. Kata cari dahulu, tekun. Ada ketekunan orang-orang kudus dalam menantikan Tuhan. Sehingga ini yang buat kita siap. Kalau kita ingin menghadapi sesuatu yang tidak terduga Bapak Ibu, kira-kira apa yang kita persiapkan? Berapa lama kita mempersiapkan? Atau seberapa sering kita mempersiapkan? Ini adalah pertanyaan untuk kita. Kalau kita tahu di depan tidak terduga, masihkah kita bolong-bolong dalam mengikut Tuhan? Masihkah kita punya waktu-waktu yang kita bilang, lagi malas nih, lagi capek. Bentarlah Tuhan, aku butuh istirahat, pelayanan terus. Capek Tuhan. Tetapi ketika kita lagi istirahat misalnya nih, lagi mau tenang-tenang, mau santai, mau liburan, mau chill, atau mau menjauhkan dirilah dari perkumpulan-perkumpulan segala macamnya. Tiba-tiba hal tak terduga datang pada waktu itu. Gimana? Siap gak Bapak Ibu? Kadang-kadang tidak. Sehingga ketika kita
dengar tema ini, siap untuk yang tak terduga. Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah. Dalam melihat segala sesuatu yang mungkin buat kita kaget, cari Allah. Gantungkan harapan kita di dalam Dia. Dan mari kita mendahului Tuhan. Sekalipun kalau misalnya orang sakit yang membutuhkan pertolongan cepat, ya jangan bilang cari Tuhan dulu ya, tanya Tuhan dulu ya, bahaya Bapak Ibu. Kalau orang jatuh, tumbang, sakit, butuh pertolongan pertama, jangan kita bilang cari Tuhan dulu ya. Nah, bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Ada orang kecelakaan, kita bilang tunggu, jangan bawa rumah sakit. Dia udah sesak, udah butuh oksigen, udah butuh infus. Bilang, tunggu, tanya Tuhan dulu ya. Cari dahulu kerajaan Allah, kata Pak Kaleb. Enggak, itu enggak logis. Tuhan berikan kita hikmat. Tetapi di sini cari dahulu itu adalah kontinuitas, terus menerus, ketekunan, kesetiaan untuk taat. Enggak cuma sekali-sekali. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa cari dahulu kerajaan Tuhan, prioritas utama. Karena apa Bapak Ibu? Di tahun ini, kalau kita lihat berita, tahun yang ya cukup fluktuasi ya, mencari kerajaan Allah itu kadang-kadang membuat kita bingung. Contohnya, dalam keadaan ekonomi yang sulit, gimana ya cara cari kerajaan Allah? Cari dahulu kerajaan Allah, kadang-kadang susah. Dalam kondisi fisik, kondisi keluarga yang terus-menerus, tidak ada titik terang, tidak ada sukacita, rasa-rasanya mau mundur. Gimana ya? Tapi Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah. Kita percaya Tuhan yang akan memberikan hikmat, ketenangan untuk kita bisa melewati. Di tahun ini, tahun yang ya belum pasti dan tak terduga. Mari kita cari dahulu kerajaan Allah. Dengan cara apa? Sederhananya Bapak Ibu, sebelum kita membuka notifikasi HP yang banyak berita-berita itu, mari kita cari Tuhan dulu. Sebelum kita baca segala sesuatu yang tersebar dengan mudah sekarang, cari Tuhan dulu. Diisi dulu oleh firman Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir akan hal apapun itu juga. Burung di udara dipelihara, bunga bakung diberikan keindahan. Oh terima kasih Tuhan. Ketika kita sudah diisi kebenaran, kita terpapar dengan informasi-informasi yang buat takut, kita dapat bilang, Tuhan ada berita seperti ini. Tetapi aku tahu Tuhan pegang kendali atas hidupku. Amin Bapak Ibu. Cari dahulu kerajaan Allah, terus menerus setia, komitmen dan tekun. Yang kedua, hiduplah dalam kebenaran. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran? Ini contohnya ketika kita membangun sebuah tembok, harus dari dasar, rapi dan konsisten, committed untuk terus menerus dibangun fondasi yang tidak goyah itu. Kebenarannya. Kita semua sudah sering mendengar kalau dalam bahasa aslinya dikayo sune. His righteousness. Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Bukan kebenaran moral. Semua orang bisa berbuat baik. Semua agama bisa melakukan hal yang benar. Tetapi semua orang belum tentu tahu siapa sumber kebenaran. Siapa yang menjadi kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kita diingatkan bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, kita harus tahu siapa sumber kebenaran itu. Sumbernya siapa Bapak Ibu? Yesus itu sendiri yang sudah kita rayakan. Seorang anak telah lahir untuk kita. Itu siapa sih dia? Penasehat ajaib. Berarti dia bisa menasehati. Konsultan, waduh keren banget ya. Tapi Tuhan Yesus lebih tinggi dari konsultan. Allah yang perkasa, dia lebih hebat, lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. Bapa yang kekal, pemeliharaannya lifetime, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Raja damai, dia raja yang bisa memberikan damai di tengah chaos dunia ini. Ketika kehidupan kita seolah-olah rasanya kosong, rasanya buntu, dialah raja damai yang sudah kita rayakan. Dan kiranya hidup kita sebagai palungan menerima Tuhan Yesus di hati kita. Sambutlah dia. Anak sekolah minggu sudah mengajak ya, ini undangan.
Lagu ini juga menolong untuk kita refleksi lagi. Sudahkah kita menyambut Raja Damai di dalam hati kita? Atau kita hanya sekedar tahu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, cari kebenaran, hidup dalam kebenaran. Sebagaimana di Ulangan 30 dikatakan, firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Kebenaran Allah bukan teori, tetapi itu telah dinyatakan dalam firman, logos. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya Allah bersama-sama dengan Dia. Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Dan diam di dalam hati kita. Maksudnya apa? Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam setiap diri orang percaya. Itu tandanya kita sudah dipilih dan sudah diselamatkan. Itu yang mendrive kita, mendorong kita, memampukan kita menghasilkan buah roh. Itu artinya buah roh. Buahnya siapa Bapak Ibu? Buahnya roh. Buah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan, Roh Kudus yang memunculkan buah-buah iman di dalam kehidupan kita. Buah roh. Jadi itu karya Roh Kudus Bapak Ibu. Bukan kita, bukan usaha kita, bukan kemampuan kita. Kita manusia rentan terhadap dosa, mudah jatuh, mudah kecewa. Tetapi karena roh yang menghasilkan buah itu, hidup dalam kebenaran itu dimampukan bagi setiap orang percaya untuk taat pada firman yang dekat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, aplikasinya apa? Di tahun dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, masyarakat yang terus berubah dan mudah dikompromikan. Hidup dalam kebenarannya berarti memilih kejujuran ketika kebohongan lebih menguntungkan. Memilih kejujuran ketika kebohongan lebih menguntungkan. Waduh, kalau yang menguntungkan lebih menarik kadang-kadang ini. Saya lebih pilih yang menguntungkan lah, sedikit-sedikit aja lah. Tuhan tahu kok hatiku, aku tetap percaya kepada Tuhan. Tapi aku mau mohon Tuhan supaya Tuhan ya hapuskanlah, kan nanti ada doa pengampunan dosa nih setiap minggu. Berdosa dulu baru mengampuni. Waduh, salah Bapak Ibu. Itu berarti kita gak cari dahulu kerajaan Allah. Kita gak cari Tuhan. Karena namanya cari Tuhan terus menerus berkesinambungan. Ada proses dan terlihat progresnya. Bapak Ibu yang selanjutnya, setelah memilih kejujuran ketika kebohongan lebih menguntungkan. Selanjutnya memilih pengampunan ketika dendam terasa lebih adil. Memilih mengampuni ketika dendam, balas dendam terasa lebih adil. Itu Bapak Ibu hidup dalam kebenaran. Berat ya? Berat. Ini harusnya begini ini. Tuh kalau misalnya dia dapat kemarin. Rasain lu kemarin kayak gini kan ke saya. Nah rasain lu. Bukan kita bilang Tuhan kasihanilah mereka. Buatlah dia sadar akan apa yang dia lakukan supaya dia berubah dan bertobat. Lebih enak ngomong mana Bapak Ibu? Rasain lu. Atau Tuhan ubahkan hatinya supaya semakin setia. Lebih enak ngomong mana? Nunjuk pointing. Nah lebih enak begitu. Lebih afdol, lebih adil rasanya. Akan tetapi hidup dalam kebenaran adalah memilih mengampuni ketika dendam. Balas dendam terasa lebih adil. Dan hidup dalam kebenaran itu memilih untuk memberi ketika menimbun lebih aman. Memilih untuk memberi ketika menimbun itu lebih aman. Bapak Ibu, setiap pilihan kebenaran adalah batu bata yang membangun kehidupan kita yang kokoh di atas fondasi Kristus yang tak tergoyahkan oleh badai zaman. Bapak Ibu yang terkasih, dunia memang tidak akan semakin baik, makin hancur. Tapi kita dipanggil untuk semakin serupa dengan Sang Raja, Sang Kristus. Dan ini adalah dua hal yang menolong kita untuk menghadapi segala yang tak terduga. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Maka yang ditambahkan itu bukan kemewahan dunia, tapi segala yang kita perlukan, kita butuhkan untuk menjalani misi kerajaan Allah dengan ketangguhan, damai sejahtera, sukacita dan pengharapan. Tatkala kita mengalami kesulitan sekalipun, kita siap untuk yang tak terduga karena kita berpaut pada Allah yang tak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama katakan tema ini. Siap untuk yang tak terduga. 2, 3, ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mencari dahulu, memprioritaskan terlebih dahulu kerajaan Allah. Karena kami tahu di dalam diri-Mu ada damai sejahtera, sukacita, penghiburan, pengharapan yang kekal. Yang memampukan kami untuk memilih untuk tetap percaya sekalipun tidak melihat. Dan percaya kepada rancangan-Mu yang ajaib. Dan juga kami senantiasa hidup dalam kebenaran. Kami menghidupi firman Tuhan sekalipun akan ada tantangan, kesulitan maupun hal-hal penolakan yang dunia kerjakan. Untuk menolak kebenaran firman-Mu. Tapi kami percaya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang meneruskan memampukan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai tahun ini dengan kesiapan untuk segala sesuatu yang tak terduga. Kami berani, kami percaya dan kami yakin Tuhan sanggup menolong memampukan kami melewati tahun ini juga bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua.